Thank you teman-teman yang udah join. Di situ kita cerita banyak banget pengalaman kita. Terus yang pertama kali kita ketemu kita belum sempet bener-bener kebuka ya. Kita harus kapan-kapan ngobrol lagi deh. Kita kemarin buka-bukaan. Eh, apa? Kamu di mataku tuh kayak gini gitu. Belum sempet kebuka banget. Oke. Sebulan ini kita udah banyak bahas tentang apa teman-teman? Healthy apa? Ya itulah. Hah? Oke, memulai dengan si ada start healthy. Nah, kalau boleh aku kasih tema di siang ini tuh sehat juga. Tapi ini singkatan sih. Setiap hari tumbuh. Nah, nanti teman-teman boleh ganti sendiri ya setiap hari apa. Jangan tumbang lah ya. Setiap hari apa tangguh atau tumbuh. Kita baca sama-sama yuk di Yakobus 1 ayat 1 sampai 2. Cepet-cepetan yuk untuk permen. Sing cepet. Dabah HP ya. Oke, aku bacain aja teman-teman. Ini ayat 2 sampai 4. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin amin amin. Ada nggak sih yang di sini teman-teman rasanya tuh capek banget jadi Kristen misalnya. Lihat kita tiap hari atau tiap komsel atau mungkin di handphone, Instagram, sosial media kita tuh senang banget sih sebenarnya searching atau cari tentang hal-hal yang rohani gitu. Niatnya buat nguatin kita. Beberapa ngelakuin itu enggak? Tapi pernah nggak ngerasa di satu titik kayak aduh, tiap kali aku dapat firman ini atau aku kuat di sini, ada aja tantangannya buat nyerang di situ gitu. Pernah nggak? Pernah nggak kita ngerasa kalau semua yang kita lakuin tuh kayaknya nggak ada Tuhan nih, sia-sia banget ditinggalin gitu. Minggu-minggu yang lalu kita udah belajar gimana sih jadi sehat. Terus hari ini tadi Koiman keren banget dia bilang kita ternyata harus tulis gitu. Biar salah satunya nggak lupa di momen-momen kayak gini. Momen-momen waktu kita rasanya masuk di ujian final. Dari semua yang udah kita pelajarin tiba-tiba kayak coachnya itu ninggalin gitu. Ya kan kita kalau lihat pertandingan bola nggak mungkin pelatihnya masuk di situ kan. Yang sering terjadi kameranya ada di apa coachnya, dia udah gemes nih, ayo masuk, ayo serang gitu, tendang gitu. Nah ini timnas Indonesia hari ini coachnya dari Korea ya, untung nggak kita diajar dance waktu itu ya, seru kali ya, harusnya ada. Terus ada kalimat bagus seperti ini, memang setiap ganjaran atau imbalan pada waktu itu diberikan enggak datengin sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai. Seringkali yang kita lewatin berat banget, kita nggak tahu harus kemana. Di tiap khotbah sebelum-sebelumnya, terus tiap minggu pagi kita selalu dengar komunitas itu penting banget buat setiap kita teman-teman yang buat lihat bagian sisi yang nggak pernah kelihatan gitu ta. Bagian mungkin kita udah lakuin banyak hal ternyata nggak tepat sasaran mungkin. Tapi
di masa muda kita ini nggak apa-apa lah sebenarnya kita explore banyak hal biar kita ngerti. Terus tapi jangan takut buat sakit, jangan takut buat kalah. Tapi kita harus siap saat kalah, kita harus siap. Kita ngerti gimana caranya bangun, kita caranya kalau sakit pun kita ngerti, oh gini cara ngobatinnya. Juga ada komunitas yang pasti juga dukung kita, support kita. Tapi jangan juga ngawur ya kan. Maksudnya udah ngerti nanti hasilnya sakit, kita masih aja ke situ. Nah, lebihnya sehat yang mau aku angkat siang ini tuh lebih gini. Kita sering nggak ada di tempat yang nyaman. Kita udah ngerasa, oh ini nyaman, oh ini enak, oh ini oke nih. Soal apa aja deh. Soal baru masuk sekolah misalnya. Waktu masuk sekolah kan rasanya, wah ini enak nih. Tapi yang udah misalnya kalau teman-teman sekarang lagi SMA, coba bayangin waktu awal-awal masuk SMP misalnya. Wah itu kan seru banget ya. Tapi setelah dijalanin ya ada aja naik turun gitu. Atau yang udah kuliah bayangin lagi SMA waktu pertama masuk, wah itu seru banget gitu. Waktu dijalanin ya gitu ya, seru manis-manis sedep ngono ya. Nah, sehat yang aku mau bilang siang ini titik itu teman-teman. Waktu rasanya semuanya udah enak, sudah oke. Nah, di sini ada momen-momen yang tadi kayak seperti final test itu. Mungkin aku pernah kemarin singgung kita cerita-cerita di sisi teman-teman cerita tentang teman-teman ngangkat nama. Siapa kemarin? Saul. Ya, kita ngangkat nama. Salomo. Kita ngangkat beberapa nama kayak Ayub. Kita kalau baca Ayub kan kayaknya tuh keadaannya enak banget. Terus tiba-tiba dia dapat sesuatu yang di luar dia punya planning kan. Dia udah saleh, dia udah baik-baik aja lah hidupnya. Tiba-tiba kok ada aja gitu. Terus kalau teman-teman baca juga kan dia sempat waktu di bawah titik turun ke bawah pun dia masih bisa bersyukur gitu. Walaupun ada beberapa ayat kita ngerti bahwa dia juga nggak terima gitu. Tapi akhirnya kan Tuhan memang jelaskan. Ada tokoh yang lain kita angkat juga Saul. Dari keluarga yang sebenarnya kaya raya, sebenarnya dia punya. Lalu diangkat lagi sama Tuhan di next levelin lagi jadi raja. Jadi dia pegang kekuasaan di Israel. Terus kalau teman-teman baca waktu mau pengangkatan mau disebut itu ini Raja Israel gitu. Dia tuh ngumpet sampai harus dicari. Habis itu ya walaupun akhirnya ditahbisin. Kita bisa baca di situ kalau dia dari aku mau tapi ojo aku toh dulu. Iya rasanya ya. Waktu mau diangkat tuh gitu lah. Waktu diangkat dia ngumpet tapi ya aku gelem tapi ojo aku. Gitulah gimana tuh bahasanya tuh. Tapi akhirnya dia diangkat. Mungkin kalau kita baca Alkitab tuh pendek banget gitu ya ceritanya. Tapi percaya deh itu pasti panjang banget kan. Mungkin itu puluhan tahun, enggak bertahun-tahun ya kan. Karakter si Saul akhirnya kebentuk. Dia jadi nyaman sama keadaan yang dia jalanin. Tapi akhir-akhirnya teman-teman ngerti nggak? Salah satu kisahnya dia itu mendahului mempersembahkan persembahan buat Tuhan waktu mau perang. Dia nggak nungguin Samuel yang mentahbisin dia. Terus waktu ditanya, loh kok duluan, kok mau lakuin duluan, kamu kok nggak tunggu aku? Dia bilang dia nggak enak sama rakyat. Terus ya disitulah salahnya. Sehat yang tadi aku sebut di tempat yang kita nyaman sama semuanya itu, kadang kita sendiri yang main-main gitu ya. Kita lupa kalau semua perjalanan yang udah pernah kita lewatin, yang bawa kita naik ke level berikutnya itu sebenarnya ada Tuhan di situ.
Padahal Mazmur 32 ayat 10 bilang gini, orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setianya. Tapi kita seringkali pergi dari situ, kita coba hal-hal baru yang kita lupa sebenarnya. Kita lupa buat menyertakan Tuhan. Mungkin kita dapat tempat yang baru, suasana yang baru, tapi kita lupa buat tetap tinggal di sehatnya itu teman-teman. Kita coba lari ke, bukan lari sebenarnya, itu geser sedikit gitu kan. Kalau kita tadi kembali ke Ayub, bener, sebenarnya dia kan saleh, dia oke aja, tapi ada yang mungkin kita juga nggak tahu ya, kita harus teman-teman nanti baca sendiri, mungkin teman-teman bisa dapat hikmat tersendiri di situ. Sesuatu yang buat kita harus tetap tinggal sama Tuhan. Terakhir ya, kita bisa ini nyanyi-nyanyi lagi ya. Kita mau nge-game boleh. Jadi gini, saat menghadapi ujian atau pencobaan, yang di sini kita mau coba tetap sehat itu tadi ya, konteks kita siang ini. Ayo kita tuh ingat teman-teman, sebenarnya Tuhan pengen kita itu sempurna di mana. Jadi perjalanan yang kita lewati mungkin kita pernah doa tentang itu, Tuhan aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini. Kita mungkin udah lupa, tapi Tuhan ingat itu dan bawa kita ke sebenarnya ke mimpi-mimpi kita sendiri. Be strong, tetap kuat, ayo sehat buat kita bisa jadi contoh bagi orang-orang di luar sana buat kenal Tuhan. Amin. Semoga teman-teman terberkati.